Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan bab 12 tentang aset tidak berwujud. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, dari saya dan Nadia Olivia Gozal dengan NPM akhir 185, ada Raka Wejang, Aurelia Iren, dan ada Indra Safita Putri. Baik, yang pertama ada aset tidak berwujud. Yang pertama yang akan dibahas adalah karakteristik penilaian dan amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua ada akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Tiga, isu akuntansi untuk pencatatan goodwill. Empat, prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian aset tidak terwujud. Dan yang terakhir ada akuntansi dan penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Next. Nah, apakah ini berkelanjutan? Boleh tolong di zoom nggak dari bawah aja. Nah, pada tahun-tahun tersebut investasi berkelanjutan global meningkat dari 10 triliun pada 2006 menjadi lebih dari 70 triliun pada tahun 2017. Sebagai respons, perusahaan kini menyediakan informasi non keuangan yang lebih berguna tentang konsekuensi arus kas di masa depan dan dari strategi keberlanjutan. Banyak perusahaan sedang menjajaki cara untuk menggabungkan informasi non keuangan ini dengan pengungkapan wajib dalam apa yang disebut dengan laporan terintegrasi. Dalam laporan semacam itu, perusahaan mengungkapkan data tentang berbagai metrik di luar laporan keuangan konvensional, baik data tersebut terintegrasi atau dirilis dalam format terpisah. Praktisi secara kolektif menyebut pelaporan keberlanjutan sebagai ESG untuk tiga kategori utama data, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Next. Selanjutnya ada isu aset tidak berwujud, karakteristik penilaian dan amortisasi. Karakteristiknya yakni dapat diidentifikasi. Nah, aset tidak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan, yakni dapat dijual atau dialihkan atau timbul dari hak kontraktual atau hukum yang eh, darinya bermanfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan. Selanjutnya, tidak memiliki keberadaan fisik. Aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan memiliki bentuk fisik. Aset tidak berwujud, aset tidak berwujud sebaliknya memperoleh nilainya dari tidak memiliki keberadaan fisik. Itu mah lanjut Lu aja, gak jangan apa-apa. Gak mungkin kan bakal dilihat. Udah lanjut aja. selanjutnya tidak memiliki keberadaan fisik. Aset berwujud seperti properti pabrik dan peralatan memiliki bentuk fisik. Aset tidak berwujud sebaliknya memperoleh nilainya dari hak dan hak istimewanya yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Selanjutnya ada aset moneter, yakni memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Nah, penilaian aset tidak berwujud ini dimulai dari fase riset, yakni biaya dibebankan sebagai beban, lalu evaluasi ekonomi, yakni menilai kelayakan komersial, dan fase pengembangan, yakni dikapitalisasi setelah kaya. Next. Selanjutnya ada amortisasi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu ada dua, yakni yang berumur terbatas dan berumur tidak terbatas. Nah, aset tidak
berwujud berumur terbatas, yakni perusahaan mengamortisasi aset tidak berwujud berumur terbatas dengan beban sistematis selama umur manfaatnya. Umur manfaat ini harus mencerminkan periode di mana saat ini akan berkontribusi pada kas. Misalnya Disney mempertimbangkan faktor-faktor berikut dengan menentukan umur manfaat, yakni penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan, efek keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor ekonomi lainnya. Ketentuan hukum seperti peraturan atau kontraktual yang memungkinkan pembaruan atau perpanjangan umur hukum atau kontraktual aset tanpa beban substansial dan lain-lain. Lalu ada aset tidak berwujud berumur tidak terbatas. Jika tidak ada faktor-faktor seperti hukum, peraturan dan kontraktual atau lainnya yang membatasi umur manfaat tidak berwujud, aset tidak berwujud, perusahaan menganggap umur manfaatnya tidak terbatas. Tidak terbatas berarti tidak ada batasan yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tidak berwujud diharapkan dapat memberikan arus kas. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas. Nah, perusahaan juga harus menguji penurunan nilai akses tidak berwujud berumur tidak terbatas setidaknya setiap tahun. Uji penurunan ini untuk aset tidak berwujud berumur tidak terbatas mirip dengan aset tidak berwujud berumur terbatas. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis aset tidak berwujud. Jadi jenis-jenis aset tidak berwujud itu terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, ada aset tidak berwujud terkait pemasaran. Nah, ini tuh digunakan dalam pemasaran atau promosi produk atau layanan. Contohnya itu seperti merek dagang, nama dagang, nama domain internet, dan perjanjian non-persaingan. Lalu yang kedua ada aset tidak berwujud terkait artistik. Ini tuh melibatkan hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, copyright, foto, materi video, serta audio visual yang mencakup hak cipta untuk melindungi hak kepemilikan ini. Lalu yang ketiga, ada aset tidak berwujud terkait teknologi. Aset tidak terwujud terkait teknologi ini itu berkaitan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya, seperti teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Lalu yang keempat, ada aset tidak berwujud terkait pelanggan. Aset tidak berwujud terkait pelanggan ini adalah hasil dari interaksi antara pihak eksternal. Contoh, diambil dari daftar pelanggan, pesanan, atau tunggakan produksi dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontraktual yang menjadi aset perusahaan. Lalu yang kelima, ada aset tidak berwujud terkait kontrak. Aset tidak berwujud terkait kontrak ini mewakili nilai hak yang timbul dari perjanjian kontraktual. Contohnya seperti perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Yang terakhir ada goodwill. Goodwill adalah kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis di mana uh, fair value yang di mana aset itu dibeli di atas dari fair value yang ada saat tahun pembelian. Next. Nah, goodwill itu adalah pencatatan dan penilaian. Meskipun perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya-biaya tertentu yang timbul dalam pengembangan aset dan dapat diidentifikasi secara spesifik, seperti paten dan hak cipta, nah jumlah yang dikapitalisasi umumnya itu enggak signifikan. Tapi perusahaan mencatat jumlah material aset tidak berwujud saat membeli aset tidak berwujud, terutama dalam kondisi dan situasi yang melibatkan kombinasi bisnis, yaitu pembelian dari bisnis lain. Goodwill yang dihasilkan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal ini tidak boleh dikapitalisasi dalam akun. Kenapa? Karena mengukur komponen goodwill terlalu kompleks dan mengaitkan biaya apapun dengan manfaat
masa depan itu terlalu sulit. Manfaat masa depan goodwill mungkin tidak memiliki hubungan dengan biaya yang timbul dalam pengembangan goodwill tersebut. Nah, selain itu, karena tidak ada transaksi objektif dengan pihak luar yang terjadi, maka subjektivitas bahkan salah saji dapat terjadi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengkapitalisasian goodwill hanya ketika dibeli dalam transaksi yang wajar dan tidak mengkapitalisasi goodwill yang dihasilkan secara internal. Adalah contoh lain dari representasi yang setia atau dapat diverifikasi yang mengalahkan relevansi. Goodwill yang kedua adalah goodwill yang dibeli. Nah, goodwill yang dibeli ini dicatat hanya ketika seluruh bisnis itu dibeli. Untuk mencatat goodwill, perusahaan membandingkan nilai wajar atau fair value aset berwujud bersih dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan harga beli bisnis yang diakuisisi. Nah, perbedaannya itu dianggap sebagai goodwill. Goodwill adalah nilai residu atau residual value, kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang pernah diperoleh. Goodwill ini dipandang sebagai satu atau sekelompok nilai yang tidak dapat diidentifikasi sebagai aset tidak berwujud, yang biayanya itu diukur dengan selisih antara biaya kelompok aset atau perusahaan yang diakuisisi dalam jumlah biaya yang ditetapkan untuk aset berwujud individu dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang dapat diperoleh dikurangi dengan kewajiban yang diasumsikan. Nah, prosedur penilaian ini itu disebut dengan pendekatan penilaian master. Lalu yang terakhir ada penghapusan goodwill, di mana perusahaan yang mengakui goodwill dalam kombinasi bisnis menganggapnya memiliki umur tidak terbatas. Nah, oleh karena itu tidak boleh mengamortisasinya. Jadi goodwill tidak boleh diamortisasi dalam kondisi tertentu. Meskipun nilai goodwill dapat menurun seiring waktu, memprediksi umur aktual goodwill dan pola amortisasi yang sesuai sangat sulit. Nah, selain itu, investor menganggap beban amortisasi tidak banyak berguna dalam mengevaluasi kinerja keuangan atau laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan menyesuaikan nilai tercatatnya hanya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Selanjutnya terdapat penurunan nilai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut, baik melalui penggunaan maupun penjualan. Eh, Jika nilai tercatat lebih tinggi dari jumlah yang dapat dipulihkan, selisihnya adalah kerugian penurunan nilai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan lebih besar dari nilai yang tercatat, tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Kemudian terdapat penurunan nilai aset tidak berwujud berumur terbatas. Jadi, aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk aset tidak berwujud berumur terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tidak berwujud berumur terbatas untuk penurunan nilai. Jika ada indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai, perusahaan melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat aset tidak berwujud dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Contohnya, kerugian penurunan nilai paten. Lark SA memiliki paten dengan nilai tercatat 5 juta pound sterling. 5 juta. Karena kondisi pasar yang buruk, nilai pakai paten diperkirakan 2 juta. Kerugian penurunan nilainya adalah selisih dari 5 juta dan 2 juta, yakni 3 juta. Kemudian terdapat pembalikan kerugian penurunan nilai. Jika ditinjau di tahun mendatang, menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak lagi mengalami penurunan nilai karena jumlah yang dapat dipulihkan lebih tinggi dari nilai tercatat. Penurunan nilai dapat dibalik. Namun, pembalikan kerugian penurunan nilai goodwill tidak diizinkan. Kemudian, penurunan nilai aset tidak berwujud berumur tidak terbatas selain goodwill. Jadi menguji penurunan nilai aset tidak berwujud berumur tidak terbatas termasuk goodwill setiap tahun. Uji penurunan nilai untuk aset tidak berwujud berumur tidak terbatas selain goodwill sama dengan aset tidak berwujud berumur terbatas. Contohnya kerugian penurunan nilai lisensi siaran.
Arkon Radio membeli lisensi siaran seharga 2 juta. Karena perubahan kebijakan, nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan. Jumlah yang dapat dipulihkan diperkirakan 1.500.000. Jadi kerugian penurunan nilainya adalah 500. Selisih dari 2 juta dikurangi dengan 1.500.000. Next. Penurunan nilai goodwill dan penyajian aset tak berwujud. Waktu uji penurunan nilai untuk goodwill sama dengan aset tak berwujud berumur tidak terbatas lainnya, yaitu setidaknya setiap tahun. Namun, karena goodwill menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lain, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas tempat goodwill dialokasikan. Contohnya, evaluasi penurunan nilai goodwill. Defisit Bridgeport memiliki aset bersih 2.400.000 termasuk goodwill-nya 900. Jika jumlah yang dapat dipulihkan divisi adalah 1.900.000, kerugian penurunan nilai goodwill adalah 500. Selisih dari 2.400.000 dikurangi dengan 1.900.000. Kemudian terdapat penyajian aset tidak berwujud. Pelaporan aset tidak berwujud mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan. Namun, akun kontra mungkin tidak ditampilkan untuk aset tidak berwujud di laporan proses keuangan. Di laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah. Jadi semua aset tidak berwujud selain goodwill. Tidak ada good. Jika ada goodwill, perusahaan harus melaporkannya secara terpisah. Di laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai serta pembalikan untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih, biasanya di bagian operasi, sebagai item garis terpisah. Next. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Biaya penelitian dan pengembangan itu sendiri bukanlah aset tidak berwujud, namun kami menyajikan akuntansi untuk biaya R&D di sini karena aktivitas R&D seringkali menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta, seperti produk, proses, ide, formula, komposisi, atau karya sastra baru yang dapat memberikan nilai di masa depan. Datanya seperti di tabel berikut. Lalu, iFirst mensyaratkan bahwa semua biaya penelitian dibebankan saat terjadi. Biaya pengembangan umumnya dibebankan saat terjadi, namun setelah proyek beralih ke fase pengembangan, biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi. Kapitalisasi dimulai ketika proyek sudah cukup maju sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D kemungkinan akan mengalir ke perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi aktivitas R&D. Ada dua, yaitu research activity dan development activity. Selanjutnya, akuntansi untuk aktivitas R&D dan biaya serupa. Biaya yang terkait dengan aktivitas R&D dan perlakuan akuntansi yang diberikan adalah sebagai berikut. Bahan, peralatan, dan fasilitas, bebankan seluruh biaya kecuali jika item tersebut memiliki penggunaan alternatif di masa depan. Jika ada penggunaan alternatif masa depan, catat item tersebut sebagai persediaan dan alokasikan saat dikonsumsi atau kapitalisasi dengan depresiasi saat digunakan. Kemudian selanjutnya ada personel, bebankan saat terjadi gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari personel yang terlibat dalam R&D. Yang ketiga ada aset tidak berwujud yang dibeli, akui, dan ukur pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, akuntansi sesuai dengan sifatnya sebagai aset tidak berwujud yang terbatas atau berumur tidak terbatas. Yang keempat ada layanan kontrak, bebankan biaya layanan yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D saat terjadi. Kemudian yang terakhir biaya tidak langsung, sertakan alokasi yang wajar dan dari biaya tidak langsung dalam biaya R&D, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang jelas dapat dimasukkan dalam R&D. Biaya serupa dengan biaya R&D. Banyak biaya memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Contohnya adalah biaya awal atau startup cost, biaya yang timbul untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru, bebankan biaya awal saat terjadi. Kemudian ada kerugian operasional awal. IFRS mensyaratkan bahwa kerugian operasional selama tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Kemudian yang terakhir ada biaya iklan. PepsiCo harus membebankan biaya iklan ini saat terjadi. IASB mengakui bahwa aktivitas iklan dan promosi dapat meningkatkan atau menciptakan
pelanggan yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan, namun pengeluaran tersebut tidak berbeda dengan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara lainnya. Misalnya merek, tajuk, berita, dan daftar pelanggan yang terutama berkontribusi pada pengembangan bisnis secara menyeluruh. Oleh karena itu, memenuhi kriteria dapat diidentifikasi secara terpisah dan harus dibebankan saat terjadi. Nilai investasi merek sangat besar. Apple atau USA memimpin daftar dengan perkiraan nilai merek sekitar 184,2 miliar. Perusahaan dari seluruh dunia terwakili dalam 20 merek teratas. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.